Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan: innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu jemaah yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat, barokah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara amalan hati, maka seluruhnya pasti akan berkaitan dengan kekuatan hati. Ada satu contoh sebagai muqaddimah dalam sedikit kajian kita malam ini. Salah satu doa yang akan diijabah itu adalah doa seorang muslim untuk muslim lainnya, sementara yang didoakannya tidak mengetahui bahwa dia sedang didoakan. Tertera dalam kitab Faidul Qadir, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, da'watul mar'il muslim li akhihil muslim bi zahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk muslim lainnya bi zahril ghaib. Rasulullah memberikan sebuah persyaratan dengan catatan orang yang didoakannya tidak mengetahui dia sedang didoakan. Fazalika mustajabatun, maka doa itu diijabah. Ada malaikat di riwayat lain yang berada di sekitar kepala seorang yang mendoakan tersebut. Kemudian malaikat itu mengatakan amin, walaka mithlu, amin, engkau pun mendapatkan bagian yang sama dari apa yang kau doakan untuk saudara muslim yang lainnya. Bapak dan Ibu, berangkat dari sini bahwa untuk mendoakan orang muslim, mendoakan saudara kita saja, sampai harus bersifat rahasia jika ingin doa itu diijabah. Artinya dalam setiap majelis, dalam setiap kumpulan, seperti halnya saat ini kita berada di Masjid Nurul Jamil untuk melaksanakan sholat isya, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat isya dilanjut dengan tarawih, maka selipkan beberapa detik, beberapa menit doa kita paling tidak, misalkan untuk saudara kita yang berada di masjid ini. Misal, ya Allah, siapapun yang saat ini bersimpuh sholat, berdoa, bermunajat di masjid ini, saudara-saudaraku semua, ya Allah, anugerahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya beberapa detik, tapi kemudian doa itu begitu luar biasa dilangitkan, tembus, dan tidak ada hijab, dan akan Allah kembalikan kebaikan dari apa yang didoakan oleh orang tersebut kembali kepada orang yang mendoakannya. Famasyaallahu tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa doa itu adalah amalan hati. Jadi tidak perlu kemudian setelah kita mendoakan kita sampaikan kepada orang yang didoakan. Barusan sudah didoakan, dalam untuk didoakan masih gana ripuh didinya teh komo gitu mau ulah pamiayan haji umroh gitunya. Wah, ce atos pokoknya mah didoakan. Komo bari henteu didoakan mah komo gitunya ngabohong eta. Artinya, Bapak dan Ibu, artinya bukan tidak boleh kita tentu mendoakan secara umum, pasti itu dibenarkan. Tapi ada sesuatu yang
harus bersifat rahasia dalam munajat kita kepada Allah untuk meraih ijabah dari sebuah doa yang dipanjatkan. Dan catatan dari Nabi bizahril ghaib, orang yang didoakannya tidak mengetahui. Ibu bapak jemaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus terus memperbaiki amalan hati? Karena disitulah kemudian Allah akan menerima setiap amalan kita. Di tempat tertinggi dari amalan hati ada yang dinamakan niat. Niat itu amalan hati. Jika benar maka benar apa yang dilakukannya, tapi jika salah walaupun secara kasat mata, secara zahir amalan itu baik, bermanfaat di hadapan manusia, tapi kemudian ada yang salah dengan niat, tapi kemudian niatnya tidak semata-mata mengharap ridho Allah, tapi kemudian niatnya hanya untuk mendapatkan apresiasi dari manusia, sanjungan dari manusia, penghargaan dari manusia, cukup sampai di situ. Fa usini wa iyyakum bitaqwallah, mari kita tengok kembali usini wa iyyakum bitaqwallah. Amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, sudahkah itu ditopang dengan kekuatan niat yang baik dan benar? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Rasulullah menyatakan bahwa setiap amal akan bergantung semuanya kepada niat. Yang kita takutkan ibu dan bapak, kemudian setan, godaan iblis mendesain sedemikian rupa kita tetap beramal baik, tapi kemudian kita dilalaikan dari niat yang benar karena Allah. Apakah itu karena kepentingan manusia, kepentingan apapun dan lain sebagainya. Dan setan, iblis menina bobokan kita. Yang penting kita terlihat baik di hadapan orang. Apa yang terjadi kelak ketika dibuka catatan amal? Begitu banyak amal baik, amal soleh yang kemudian tidak ada nilai hanya karena memang niat yang salah. Maka dia di posisi pertama. Ramadan momentum yang tepat untuk memperbaiki itu semua. Puasa ini sifatnya rahasia. Ibadah saum itu begitu rahasia. Hanya Allah yang akan menentukan pahala nilainya berapa. Karena kita akan sulit menentukan orang ini saum atau tidak pertama itu, kecuali secara terang-terangan dia tidak melaksanakan saum. Kemudian akan ditinjau lagi apakah saumnya hanya menahan lapar dan haus saja atau tidak, apakah semua panca inderanya ikut saum atau tidak. Maka sangat bersifat pribadi dan hanya Allah yang mengetahui akan hal itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Al-Qur'an, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Cukup itu menjadi sebuah pegangan untuk kita. Biarkan hati kita yang terus dia berjuang untuk meraih ridha Allah dengan niat yang baik dalam setiap amal. Ketika niat baik tidak sempat dilakukan, masih ada catatan kebaikan untuknya 1. Ketika dilakukan 10 kebaikan itu Allah berikan. Maka jangan pernah bermain-main dengan niat kita dalam beramal. Yang kedua, turun dari niat tentu ada yang dinamakan ikhlas. Al-ikhlas sirrun min asrari, begitu dalam sebuah hadis qudsi, bahwa ikhlas itu adalah bagian dari rahasiaku, kata Allah. Sangat pribadi juga, bahwa ikhlas itu amalan hati. Berapa nilai keikhlasan kita dalam setiap melaksanakan ibadah kepada Allah, hanya Allah yang maha mengetahui akan hal itu. Tapi berupaya untuk ikhlas, meluruskan niat, meluruskan amal, ikhlas dalam melakukan apapun menjadi penting untuk kita perhatikan. Dan itu sumbernya ada di dalam hati kita. Ikhlas segala sesuatu yang keluar dari diri kita, sementara ridho kita menerima berbagai ketetapan yang Allah berikan untuk kita. Allah berikan ujian sakit, kita harus ridho menerima itu. Allah tetapkan kita dengan ujian kesenangan, kenikmatan, maka kita harus ridho akan hal itu. Kita berangkat dari rumah ke masjid untuk hadir sholat, mengikuti kajian, maka kita harus ikhlas. Karena kita menggerakkan panca indera kita, kita gerakan tubuh kita, kita gerakan hati kita, maka kekuatan ikhlas itu harus ada. Dan itu adalah amalan hati. Kita mengeluarkan infak, maka harus dibarengi dengan kekuatan ikhlas.
kita memberikan yang terbaik untuk siapapun dibarengi dengan kekuatan ikhlas. Yang ketiga, turun dari al-ikhlas ada husnuzon. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina billahi dzan. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Ini menjadi penting ibu dan bapak untuk mengasah kembali bagaimana sesungguhnya kekuatan dan energi husnuzon kita kepada Allah, yang paling utama tentu terhadap makhluk pun demikian. Ketika Allah berfirman, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersama dengan prasangka hambaku, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, aku akan mengingat hambaku dalam kesendirian dan dalam kebesaranku. Bahkan di ujung hadis, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maka kekuatan husnuzon kepada Allah jangan sampai berubah. Fa nauzubillah, rugi Bapak Ibu meninggal tapi dalam keadaan tidak sedang berhusnuzon kepada Allah, tidak sedang menerima ketetapan dari Allah. Gusti, ya Allah, abdi teh nabat kieu-kieu teuing hirup teh telila tidinya maut. Maka meninggal dalam keadaan tadi sedang tidak berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, menikieu ka abdi teh geus kitu maot tapi teh. Maka apa yang terjadi? Merujuk kepada hadis, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina billahi dzan. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Maka di sini menjadi sebuah senjata untuk kita. Apapun yang Allah berikan selalu kebaikan ada di dalamnya. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang Allah berikan dari kebaikannya. Bukan doa kita yang tidak diijabah, tapi Allah mengijabah dengan kekuatan dan kehendaknya. Maka tetaplah berhusnuzon kepada Allah. Di bulan Ramadan, momentum yang tepat kita melatih, menjaga perasaan itu, menjaga sikap itu, termasuk terhadap sesama. Bangun sikap husnuzon sehingga kekuatan silaturahim semakin kuat, semakin kokoh. Kemudian selanjutnya yang keempat ada roja dan khauf dari amalan hati. Itu roja hanya berharap kepada Allah, khauf takut kepada Allah. Jadi bukan basa-basi berharap kepada Allahnya, bertawakal kepada Allahnya itu betul-betul datang dari hati. Tidak hanya sampai di ujung lisan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tapi kemudian hati tidak bergantung kepada Allah, hati tidak bersandar kepada Allah. Tapi kemudian diri ini selalu menjadikan manusia menjadi sandaran utama. Popularitas, jabatan, kekayaan selalu jadi sandaran utama. Kekuatan tawakal kepada Allah, bersandar diri dan roja berharap kepada Allah, itu ada di dalam hati. Dan terkadang seseorang terjebak, dia lebih meyakini ketika bersandar kepada makhluk daripada kepada Khalik. Dia lebih meyakini bahwa yang melekat pada dirinya, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu popularitas, apakah itu ketenaran, apakah itu ilmu, sampai kemudian dia melupakan Al-Khaliq yang telah memberikan karunia harta, yang telah memberikan karunia popularitas, yang telah memberikan karunia jabatan, dan apapun itu bentuknya. Maka tetaplah berharap hanya kepada Allah, dibarengi dengan rasa takut, cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari sekian banyak sesungguhnya amalan hati, ada syukur dan sabar yang selalu bersanding dan disandingkan, dan dua-duanya menjadi kendaraan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuju ridha Allah itu kendaraannya itu, ya syukur ketika dapat kenikmatan, ada sedikit ujian apapun, ya kita masih punya kendaraan sabar. Tinggal kemudian bagaimana kita mengasah, mempertajam kembali, sehingga apa yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa amalan hati itu lebih utama daripada amalan zahir,
betul-betul kita merasakan kekuatan itu dalam diri kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan selain ibadah saumnya benar secara fikih, secara aturan, tapi tentu ibadah saum kita benar secara spiritual batiniah kita, amalan-amalan hatinya tidak dilupakan, apapun itu bentuknya, tentu semuanya untuk menggapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa disampaikan pada kajian singkat malam ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita istiqomah dalam ketaatan kepadanya, bukan hanya soleh secara pribadi ibadah kita kepada Allah, tapi kita pun diberikan kekuatan kesolehan dalam bingkai ibadah sosial terhadap sesama manusia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.